kita memilih oleh Allah yang kita baik dan kadang maka hanya yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Hafiz fa'li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Nah, kita mengenai absen kalau caranya ada yang di karena kita setiap mendengar yang tadi kata baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kemunduran dinasti Abbasiyah. Dan pada kali ini kita membahas kemunduran. Pada pertemuan sebelumnya pasti kita membahas tentang kemajuan dinasti Abbasiyah. Nah, kalian tahu kapan atau pada masa khalifah siapa masa kemajuan wilayah dinasti Abbasiyah? Saya sangat senang pada saat Al-Syibu dan Khalifah Al-Ma'mun. Jadi pada masa khalifah ini apa saja kejayaan atau kemajuan yang dialami yang dinasti Abbasiyah? Saya pendidikannya baik hikmah. Dan seterusnya Tentunya lingkungan Bu. ya bagus sekali. Berarti ada di paham apa yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Bapak kita lihat ini apa? Pusat peradaban Indonesia yaitu Baghdad, yang dimana dia adalah ibu kota dari dinasti Abbasiyah ini. Namun kita akan melihat bahwa berapa megahnya Baghdad ini. Namun kenapa Baghdad ini dapat hancur begitu saja dengan mudahnya? Maka kita akan membahas tentang kemunduran yang pokok-pokok mundurnya dinasti Abbasiyah ini. Nah, jadi untuk kita mencari apa saja sih faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah ini, maka kita akan melakukan diskusi kelompok. Di sini bukan. Nah, untuk melakukan diskusi ini kita menggunakan teknik time conference, yang dimana ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok yang diintegrasi dua siswa. Nah, masing-masing siswa akan mendapatkan dua kartu. Yang pertama kartu yang berwarna ungu, di mana kartu ungu ini menandakan bahwa dia boleh berbicara selama 30 detik, dan kartu yang berwarna putih itu menandakan bahwa dia bisa berbicara selama 1 menit. Maka masing-masing peserta diskusi akan mendapatkan dua kartu ini. Dan agar diskusi dapat berkontribusi selama diskusi berlangsung tanpa adanya aktif dan tentu saja. Jadi mau semua itu aktif dan ibu harapkan kartu ini habis dalam diskusi kelompok itu. Jadi bagi yang tidak habis, maka ibu akan meminta dalam perhitungan semua materi yang telah kita diskusikan. Baik, langsung saja bagi kalian pada dua kelompok pertama. Yang pertama, kelompok pertama akan membahas tentang faktor internal penyebab bentuknya dinasti Abbasiyah, dan kemudian kelompok kedua yang membahas tentang faktor eksternal penyebab bentuknya dinasti Abbasiyah. Boleh dicari di berbagai sumber, dari misalnya media elektronik atau media cetak seperti buku. Silahkan juga duduk ke kelompok. Dari pembahasan dari langkah-langkah yang telah disebutkan tadi, apakah dapat dipahami? Jadi kalau penting berapa menit bicara? 1 menit. Tunggu 30 menit. 30 detik. 30 menit. Habis sudah. Oke, silakan diskusikan terlebih dahulu. Jadi kalau ingin
Nah, dengit Bahkan bahas tentang faktor internal dan dinasti agraria. Yang itu yaitu kelemahannya tanpa dan kesulitan kekuasaan dan dua siapa tiga. Nah, baik Bu, saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal, yaitu yang pertama yaitu gaya hidup mewah di kalangan penguasa, dan yang kedua yaitu persaingan antar bangsa. Nah, Ibu sudah melihat tadi beberapa kalian berdiskusi, dan di sini Ibu akan meminta salah satu perwakilan kelompok untuk menyimpulkan hasil berdiskusi. Mereka kelompok satu itu silakan. Baik, resmi kami dari kelompok satu tadi membahas tentang faktor eksternal mengapa terjadinya kerubuhan dinasti agraria. Yang dapat kami dapatkan di sini yaitu mengapa faktor eksternal bukan dari luar. Hal yang menyebabkan Pada Nana telah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Nah, dari diskusi yang telah kita lakukan dapat disimpulkan ada beberapa faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Nah, tadi itu telah membagi faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya di sini ada lemahnya militer dan pertahanan. Jadi pada masa akhir-akhir kerajaan atau pada masa pemerintahan terakhir dinasti Abbasiyah, situ mereka tidak fokus kepada bidang militer. Nah, makanya lemah pertahanan mereka, dan ketika faktor eksternal itu, ketika ada serangan dari luar seperti serangan bangsa Mongol yang ada di perang Sa'id, maka mereka lemah, dan itulah mudahnya mereka hancur. Dan yang kedua faktor internalnya adalah kemewahan gaya hidup istana. Jadi khalifah-khalifah dan atau para penduduk istana itu mereka hidup dengan kemewahan, mereka hidup dunia, mencintai dunia berlebihan, dan akibatnya mereka tidak memiliki rasa keadilan dalam pemerintah. Maka kadang muncul konflik-konflik politik dan pemberontakan daerah. Di sini pada pemberontakan daerah ini banyaklah dinasti-dinasti kecil yang dahulu bergaul kepada dinasti Abbasiyah yang melepaskan diri karena merasa tidak adil dan fokus berlebih pada ilmu tanpa keseimbangan. Mereka itu lebih fokus kepada ilmu tanpa memperhatikan faktor-faktor lainnya. Nah, dan faktor eksternal yang tadi saya bilang ada serangan dari luar, perang salib yang berlangsung lama. Dan ini faktor internal dan eksternal ini saling berhubungan. Nah, dapat kita ambil hikmah bagaimana dinasti Abbasiyah ini untuk kehidupan kita pada saat ini, bahwa ilmu tanpa iman itu akan melahirkan kesombongan, dan iman tanpa ilmu akan melahirkan kebodohan. Intinya di sini, iman ilmu itu semuanya harus seimbang. Jangan ada ilmu dan ilmu didahulukan atau iman didahulukan, semuanya itu harus seimbang. Baik, dari kegiatan kita pada hari ini, apakah dapat dipahami oleh Anda semuanya? Nah, ada pertanyaan? Tidak. Baik, Ibu harapkan semua pembelajaran kita pada hari ini dapat melekat kepada otaknya. Mudah-mudahan ketika ada ujian maka dapat dijawab dengan baik dan benar. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.